Kamu tidak tahu berhadapan dengan siapa? Ah! Aku Tumenggung! Yang memburu Tumenggung kan Bayu Samudro, anak Randu Alas, anaknya... Bayu Samudro itu adalah Joko Temon. Joko Temon adalah anak Cokronenggolo dan Ayu Sekarsari. Karena takut kutuk, anak itu dibuang. Duh. Dan inilah yang terjadi. Kutuk tetap kutuk. Kamu mengerti? Iya, saya mengerti. Haruskah kamu kembali ke Katumenggungan dengan cara itu, Bayu? Haruskah? Kenapa kutuk Niwingit bisa benar-benar terjadi? Kenapa Gedeng Permoni yang harus dipuaskan? Aku mendewasakan kamu. Setelah Bayu Samudera berhasil menewaskan Kaku Temenggungan, bayang-bayang kutukan Ratu Gendeng Permoni mulai menghantui Ratu Kidul. Kecemasan melingkupinya, takut bahwa ramalan gelap itu akan menjadi kenyataan. Tubuh Kaku Temenggungan yang tergeletak kaku menambah horor di hati penduduk desa, yang kini dicekam ketakutan bahwa arwah Sang Tumenggung akan bangkit untuk menuntut balas, menghancurkan kampung mereka dengan dendam yang membara. Di tengah suasana mencekam itu, Bayu Samudera muncul dengan membawa jenazah Kaku Temenggungan, berharap bahwa tindakan ini akan meredam kemarahan roh Sang Tumenggung dan menyelamatkan desa dari kehancuran yang ditakuti para tetua. Namun, Nyi Roro Kidul hanya bisa menyampaikan pesan lewat bisikan gaib, tidak mampu menyingkap dengan pasti nasib yang akan menimpa Bayu Samudera. Bertanggung jawab semua ini. Mayat ini akan saya bawa ke Katumenggungan. Percayalah, saya tidak akan melibatkan Randu Alas. Randu Alas saya jamin aman. Saya ikut. Ikut. Saya juga punya kepentingan. Saya harus menjemput Galuh Centini. Saya harus jemput cintaku. Iya, kamu boleh ikut. Iya. Ini memang perjalananmu ke sana, Bayu Samudro. Perjalananmu ke sana. Tapi sepertinya akan ada sesuatu yang terjadi. Aneh, tapi aku tidak bisa merabanya sama sekali. Apa yang akan terjadi sesudah ini? Nyi Ratu. Iya, Cundomanik, ada apa? Yang jelas, Roro Ayu Sekarsari akan sangat sedih, akan sangat terpukul, dan yang pasti akan sangat membenci Raden Ayu Bayu Samudro. Kalau menurut saya, akan terjadi kekacauan di Katemenggungan. Raden Sombo dan ibunya, Loro Andini, yang memang ingin menguasai Katemenggungan, pasti tidak akan membuang kesempatan. Tapi jangan lupa, bisikan Raden Seto Satrio siap untuk menyerang. Ya, perang saudara pasti akan terjadi. Tapi bagaimanapun juga, ini kesempatan Raden Bayu Samudro untuk muncul dan mengatakan siapa dia sebenarnya.
Tidak semudah itu, Cundomani. Bayu memang berada di Katumenggungan, akan bisa menguasai keadaan. Tetapi apa yang akan terjadi setelah Bayu Samudro di sana, inilah yang masih gelap. Dan entahlah, aku belum pernah merasakan kekhawatiran sampai sedalam ini. Apa Mripat Sewu? Bagus Torodipo dipenjara lagi oleh si penjalin itu? Ya, Nyi Ratu. Kurang ajar. Ayo ikut aku. Baik, Nyi Ratu. Bagus Torodipo. Ya, Mungkinkah kita bisa keluar dari sini? hanya keajaiban dan kebaikan Taji Saketi yang akan membuat kita bisa keluar dari sini. Yang datang padamu keajaiban dan kebaikan, Bagus Torodipo. Kita ketemu lagi, Bagus Torodipo. Aku bisa melepaskanmu dari lipan ireng itu. Tapi kamu juga harus lepas dari gadis itu. Tinggalkan kami. Tidak, kalian akan mati sia-sia kalau aku tinggal. Di seberang samudera, Ratu Brangah menerima kabar buruk. Bagus Seturodipo dipenjara oleh Taji Saketi di ruang bawah tanah yang gelap dan penuh intrik. Bergegas, ia menuju tempat itu untuk menyelamatkannya. Dalam upaya penyelamatan yang dramatis, mereka berhasil membebaskan Seturodipo dan Kembang Tanjung. Namun, perjalanan mereka terhenti saat Kembang Tanjung tiba-tiba terpisah dari rombongan. Dalam pencarian yang panik, Kembang Tanjung disergap oleh sosok misterius yang membuatnya tak sadarkan diri sebelum hilang tanpa jejak. Apalagi ini? Siapa kamu? Tolong bawa saya ke Raden Sombo, cepat. Baik, ayo. Pandiko luka-luka pulang dan mau melapor. Iya, Raden, dia ada di pendopo. Celaka, Raden. Celaka. Celaka bagaimana? Apa yang terjadi? Kanjeng Temenggung, Raden. Kanjeng Temenggung. Romo Temenggung kenapa? Kanjeng Temenggung. Kanjeng. Romo Temenggung kenapa? Kanjeng Temenggung, Raden. Kanjeng Temenggung. Romo Temenggung gugur. Iya. Seto meninggal. Tidak. Kanda Temenggung gugur. Doro dan Ayu, tenang Doro. Tidak. Bicara yang jelas. Romo Temenggung benar-benar meninggal apa-apa. Sebelum sampai ke Mangir, tiba-tiba orang yang bernama Taji Saketi menyerang kami dengan kalat dan membunuh dengan membabi buta. Taji Saketi memang bisa mengalahkan Romo, tapi dia tidak bisa membunuhnya. Saya tidak tahu persis namanya, Raden. Katakan padaku, siapa yang membunuhnya? Saya tidak tahu persis, tapi yang jelas orang-orang Randu Alas memanggilnya Bayu. Bayu? Iya. Bayu. Doro dan Ayu. Pandego, kalau kamu masih kuat, kumpulkan pasukan. Tapi kalau kamu tidak kuat, perintahkan penjaga menabuh kentongan. Kita harus ke Randu Alas. Tunggu, Raden. Jangan tergesa dulu. Dan Ayu. Dan Ayu. Doro
Raden Ayu. Ingat Raden, Katemenggungan kosong. Ada kemungkinan Seto Satrio menyerang dan... Iya, saya mengerti. Tapi Bu... Pandego, kamu luka parah. Lebih baik kamu ke panti pengobatan dulu. Urus lukamu, baru bertugas lagi. Kita bereskan dulu yang di dalam, baru kemudian. Iya, saya mengerti Bu. Cepat bawa sini, cepat. Bu, Raden. Raden Ayu. Bangun, Doro. Sini, biar saya yang urus. Tidak, ini tanggung jawab saya. Biar saya yang urus. Tidak usah. Hei, tahan Doro dan orang Ayu. itu! Jangan boleh masuk! Bangun, Doro. Tahan! Doro. tunggu. Apa yang kau bawa? Laporkan pada junjunganmu. Aku membawa sesuatu yang sangat penting. Apa itu? Kanjeng Tumenggung, Masih tidak boleh masuk? silakan. Di sana, Raden. Siapa kau? Aku Bayu Samudro, Apa yang kau bawa itu? mayat Sang Tumenggung. Tidak. Tidak. Kanda. Kanda Tumenggung. Kanda Tumenggung. Kenapa jadi begini? Kenapa ini bisa terjadi? Dan di mana? Aku kesini untuk mengantar mayat Sang Tumenggung. Dan untuk mengakui bahwa karena akulah ia terbunuh. Tapi aku kesini juga untuk mengantarkan saudaraku Joko Lodang. Untuk menjemput istrinya, Galuh Centini yang telah direbut oleh Tumenggung Cokronanggolo. Ah, omong kosong apa ini? Kau yang membunuhnya. Dan kau sengaja datang ke sini. Apa ini bukan penghinaan namanya? Atau kau sengaja datang untuk meminta hukuman, ha? Tenang, Raden. Tenang. Kuasai dulu Katemenggungan. Kematian ini yang kita harapkan, bukan? Iya, Bu, saya mengerti, tapi... Teriak dan umumkan, karena Tumenggung wafat, maka Radenlah penggantinya. Jangan urus yang lain dulu. Harus secepat itu, Bu. Tunggu apa lagi? Hei, dengarlah semuanya! Kamu yang harus mendengarkan aku, Sombo. Sombo, tinggalkan tempat ini, atau kau harus benar-benar berhadapan denganku sebagai musuh. Apa aku harus takut kepadamu, Seto Satrio? Sebaiknya kita menyingkir, Den Ayu. Tidak, aku harus... Sementara itu, Bayu Samudera, yang tiba di desa dengan tubuh kaku Temenggungan, dihadang oleh penduduk yang ketakutan dan enggan menerima jenazah. Permaisuri, yang tenggelam dalam kesedihan mendalam, tak mampu menahan air mata atas kepergian suaminya. Saat suasana berkabung semakin tebal, Seto Satrio muncul, bersumpah akan membalas dendam terhadap kaku Temenggungan. Namun, di tengah kekacauan ini, Raden Sombo mendeklarasikan dirinya sebagai Tumenggung baru, memicu pertikaian yang menyalakan api perang saudara. Pertarungan sengit pun meletus, gemerincing senjata mengisi udara, menandakan perpecahan yang semakin dalam. Den Ayu.
cepat masuk. Selamatkan diri. Terima kasih telah menyelamatkan Den Ayu dari anak panah. Tapi kenapa? Masuk dan lindungi junjunganmu. Mari Den Ayu. Aku mau cari Galuh Centini. Kamu ikut tidak? Hei, tunggu! Bagaimana ini? Kita tetap di sini atau kabur? Kabur saja. Untuk apa di sini kalau Kanjeng Temenggungan sudah tidak ada? Aduh. Galuh! Galuh Centini! Iya, ayo. Hei, kembali. Masuk. Ayo, cepat. Kalian mau kemana? Ayo kembali. Galuh! Saya mencari Galuh. Saya mencari Galuh. Ayo. Mana Galuh Centini? Aduh. Mana Galuh? Ayo Mana? masuk. Mana? Masuk. Galuh? Apa? Galuh Centini? Iya. Situ siapa? Kenapa mencari galuhnya baru sekarang? Saya Joko Lodang, suaminya. Saya... Joko Lodang? Iya. Situ tidak tahu kalau Galuh Centini sudah meninggal. Galuh Centini meninggal? Tidak! Pergi saja ke makam keluarga Katemenggungan, kamu akan temukan nisannya. Tidak! Ayo masuk, cepat. Ayo. Mati. Sudah, sabar. Sabar, kakak. Galuh Centini tidak boleh mati. Galuh Centini tidak boleh mati. Sabar, kakak. Galuh, jangan tinggalkan aku, Galuh. Dan sekarang ini, Katumenggungan rusuh. Ini berarti kutuk kedua Niwingit setelah Cokro Nanggolo tidak ada. Tapi Nyi Ratu, apa yang harus kita lakukan kalau ternyata Raden Bayu Samudro terlihat dalam kutuk Niwingit, Nyi Ratu? Iya, Kanjeng Ratu. Kalau memang ini perjalanan kutuk, kenapa Kanjeng Ratu tidak berusaha mencegah, menggagalkan? Kutuk itu tetap kutuk. Ia akan berjalan sebagai kutuk. Kita tidak bisa ikut campur. Kita hanya bisa berbisik, mengingatkan. Tetapi semua itu tergantung yang kena kutuk sendiri. Tapi Raden Bayu Samudro yang Kanjeng Ratu siapkan, haruskah? Itulah kehidupan. Kita hanya bisa menyiapkan. Tapi perjalanan hidup dan ujian hidup sendirilah yang akan menentukan. Tapi Nyi Ratu, kalau dua ratu, Nyi Gedeng Permoni dan Nyi Branah jadi ikut campur, apa Segoro Kidul masih harus diam? Kita lihat saja nanti. Tetapi yang penting, Segoro Kidul selalu berusaha tidak berperang. Raden, cepat tantang Seto Satrio. Dia mau ikut maju atau menyerah? Bagaimana? Masih mungkinkah kita melawan? Mereka terlalu kuat, Raden. Mereka... Tolong cepat bantu cucu saya. Tolong cepat munculkan bala tentara mayat. Wingit, kamu selalu tidak percaya. Kamu selalu terburu-buru. Dan kamu selalu cemas. Aku sedang menikmati kutukmu, Wingit. Lihat yang sedang terjadi di Katumenggungan. Itu adalah kutukmu yang sedang berjalan. Katumenggungan akan kacau setelah Cokro Nanggolo meninggal. Iya, Nyi Ratu. Saya mau mengatakan Katumenggungan akan kacau setelah Tumenggung tidak ada. Tetapi keadaan Seto Satrio terjepit. Tolong Nyi Ratu, tolong bala tentara mayatnya. Baik, kalau begitu pergilah. Bala tentara mayat akan menyusul.
Di sisi lain, Nyai Wingit merasakan bahwa kekalahan Seto Satrio semakin mendekat, memohon pada Ratu Gendeng Permoni untuk mengerahkan pasukan mayat hidupnya. Seto Satrio, yang mulai tenggelam dalam keputusasaan karena pasukannya hancur, merasa seluruh harapannya pupus. Namun, tepat ketika senja menyelimuti langit, Nyai Wingit tiba di medan pertempuran bersama pasukan mayat hidupnya. Kegelapan menyelimuti tanah pertarungan, dan kehadiran mereka membawa aura kematian yang pekat. Di tengah malam yang mencekam, pertarungan yang tadinya hampir berakhir dengan kekalahan kini berbalik arah, meninggalkan tanda tanya dan ketakutan di hati para prajurit yang tersisa. Kita jangan mundur, Raden. Kita harus coba kekuatan mereka. Ya, kalau begitu majulah, hadapi mereka. Iya, baik, Raden. Maju semua, babat mayat-mayat hidup itu. Ayo, Sombo. Berpencar! Berpencar! Mek, suruh bergowo ke pendopo. Ini gawat, Raden. Tidak satu pun dari mereka yang bisa mati. Lalu apa yang harus kita lakukan?